Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tahu nggak adik-adik kenapa kita beribadah di rumah adik-adik? Karena sekarang setelah ramai virus corona adik-adik. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa virus corona itu bisa menyebar lewat sentuhan langsung sama orang lain adik-adik? Nah, makanya kita dilarang ke gereja karena ke gereja itu adik-adik itu tuh semua orang berkumpul adik-adik satu tempat. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia adik-adik harus mencegah penyebaran virus corona lewat mengurangi berkumpul di suatu tempat yang ramai adik-adik. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan adik-adik, alangkah baiknya kita bernyanyi dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nah, adik-adik, apa mulai ya? 1, 2, 3. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang tetap ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan di hari Minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan dengan lancar tanpa kurang apapun Tuhan. Ya Tuhan, berkati terima kasih Tuhan berkat dan rahmat-Mu Tuhan hingga pada saat itu Tuhan, sehingga kami bisa beribadah dengan sehat Tuhan, tidak terkena virus corona Tuhan. Tapi walaupun itu Tuhan, kami sadar Tuhan, sekarang Indonesia telah dilanda oleh virus corona Tuhan yang sangat banyak Tuhan, di mana-mana Tuhan, bahkan menjangkit orang-orang yang kami kenal Tuhan, yang kami cintai dan kami sayangi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang belum terkena Tuhan, jauhkanlah mereka dari virus corona Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan, orang-orang yang kami kasih Tuhan yang terkena virus itu Tuhan, berkati Tuhan dalam proses penyembuhannya Tuhan, agar mereka bisa sembuh Tuhan dan bisa berkumpul bersama dengan keluarganya masing-masing Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk dokter dan suster yang sedang merawat orang-orang yang sedang sakit corona Tuhan. Berkati mereka Tuhan, senantiasa Kau berikan kesehatan Tuhan, agar virus corona dari Indonesia ini bisa hilang Tuhan, agar kami bisa kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk di seluruh dunia Tuhan yang sedang berduka karena virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkanlah mereka Tuhan, kuatkan hati mereka Tuhan, dan yang belum terkena dampaknya Tuhan, senantiasa Kau berikan perlindungan Tuhan, agar virus corona dari dunia ini bisa hilang Tuhan, dan semuanya bisa kembali ke aktivitas mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Sebelumnya itu Tuhan, doa ini tidak sempurna Tuhan, karena itu Tuhan, kami alaskan doa ini Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di hari Minggu ini adik-adik, Abang kebagian membawa renungan adik-adik. Nah renungannya itu berjudul Latihlah Dirimu Beribadah, yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 7-8. Nah Abang bacakan ya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, adik-adik, tahukah kamu adik-adik bahwa kita beribadah itu di hari Sabat adik-adik? Hari Sabat itu jatuh pada hari Minggu adik-adik. Nah, kenapa kita beribadah pada hari Sabat? Karena Tuhan Allah Bapa menciptakan dunia ini, menciptakan langit dan bumi, air, hewan, burung, kita manusia, dan berbagai macam yang ada di dunia ini, itu tuh pada 6 hari adik-adik. Nah, di hari yang ketujuh, Allah Bapa beristirahat. Oleh karena itulah, hari itu disebut hari Sabat, di mana hari kita harus memuji nama Tuhan. Nah, bagaimana memuji nama Tuhan? Kita harus beribadah adik-adik dengan bernyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, dan lain-lain deh. Nah, adik-adik, tahu nggak? Beribadah itu nggak cuma itu doang adik-adik. Sebenarnya kita bisa beribadah di setiap tempat, di setiap waktu yang kita inginkan. Cuman masalahnya adalah apakah kita menyadari bahwa yang kita lakukan itu beribadah adik-adik. Nah, tahukah adik-adik, kita itu beribadah tuh bisa di mana aja adik-adik? Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di tempat bermain, sebagai tempat deh. Nah, abang ambil contoh di sekolah adik-adik. Di sekolah kita harus bisa menaati guru, menaati kepala sekolah, berteman tapi tidak memilih teman adik-adik, semuanya kita temanin, dan juga kita harus mengerjakan PR adik-adik. Nah, karena semua itu adalah perintah dari orang tua adik-adik. Nah, orang tua itu kan ada di dalam kita ya adik-adik. Oleh karena itu, jika kita menuruti keempat-empatnya tadi itu adik-adik, maka kita sudah beribadah kepada Tuhan adik-adik. Nah, abang ambil lagi tempat bermain adik-adik. Kita bisa membuat orang lain senang, kita bisa membuat teman senang, kita senang. Nah, itu juga termasuk ibadah adik-adik. Apalagi di rumah, kita bisa membantu ayah, membantu ibu, membantu abang yang punya abang, membantu adik yang punya adik, membantu membersihkan rumah, nyapu, ngepel, merapikan tempat tidur, menuruti perkataan orang tua, abang, adik, apa, mama, dan sebagainya adik-adik. Itu juga termasuk ibadah adik-adik. Karena dimanapun ibadah itu adalah menyenangkan hati Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun waktunya, kapanpun waktunya. Yang penting itu semua untuk Tuhan. Nah, adik-adik, di 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya. Ya adik-adik, kita percuma nih, kita udah jago lari, misalnya kita jago lari, kita jago bermain bola, kita jago main basket, segala macam, main bulu tangkis adik-adik. Tapi tahukah adik-adik, setelah hari kiamat, itu semua tidak ada gunanya adik-adik. Dan di ayat 8 ini juga tertulis juga, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah adik-adik, di bagian hidup ini itu maksudnya sekarang adik-adik, kita bisa ibadah ini bisa berguna adik-adik. Tentu saja bisa membuat hati guru senang, hati orang tua senang, teman senang, abang senang, kita pun bisa senang hatinya adik-adik. Dan yang di bagian maupun untuk hidup yang akan datang adik-adik, maksudnya adalah setelah kita meninggal nanti, kita bisa masuk surga adik-adik. Enak loh masuk surga, tentu saja enak. Kenapa? Karena surga adalah tempatnya Allah Bapa. Karena kita sebagai orang Kristen tujuannya untuk masuk surga. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita masuk surga nggak asal langsung masuk aja adik-adik. Kita harus bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap hari Minggu nih, abang suka lihat nih, misal sekolah Minggu nih, ada yang malas sekolah Minggu, ayo. Ada yang telat, ayo. Ada yang bercanda nih pas ibadah, ayo. Nah, di renungan kali ini adik-adik, kita diingatkan bahwa saat ibadah kita harus serius adik-adik. Kita harus serius untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gunanya buat apa? Tentu saja buat masuk surga. Amin. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan doa adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang tertata dalam kerajaan surga, atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan hingga pada saat ini Tuhan, sehingga tadi Tuhan kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan berkati Tuhan dan firman yang telah kami dengarkan tadi Tuhan, semoga bisa berguna bagi hidup kami Tuhan, tidak asal lewat kuping kanan ke kuping kiri Tuhan, tapi bisa kami aplikasikan dan juga bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan juga Tuhan latihlah kami dalam beribadah Tuhan, agar kami bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan,
yang lebih baik lagi Tuhan, dengan lebih sempurna lagi Tuhan, agar kami bisa masuk surga Tuhan, dan juga Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, berkati dunia Tuhan dari gejala penyakit virus corona Tuhan, agar dunia ini bisa sembuh Tuhan dari masalah corona Tuhan, agar kami bisa berkumpul kepada orang-orang yang kami kenal Tuhan, orang-orang kami sayangi Tuhan, dan kegiatan kami bisa kembali seperti semula Tuhan. Di dalam semua Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami bisa layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga untuk menerima berkat kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.